Ibu, kasih Kristus melingkupi kehidupan kita senantiasa. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari kita memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi, kita katakan, tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Laku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-16 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing di domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnya menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah Tuanku menitakan hamba-hambamu yang di depan ini,
mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hinggap padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik dan bawalah dia kepadaku. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Betlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekeribat anggur, dan seekor anak kambing. Maka dikirimkannya lah itu kepada Saul dengan perantaraan Daud anaknya. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya Saul. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, hari ini kita merenungkan firman Tuhan dengan tema roh Allah undur daripada Saul. Bapak Ibu saudara yang terkasih, mengapa roh Allah bisa undur daripada Saul? Padahal Saul telah dilantik oleh Allah melalui Samuel menjadi raja Israel yang pertama yang boleh memimpin bangsa Israel. Dan ini ketetapan yang telah dilakukan oleh Allah. Bapak Ibu saudara yang terkasih, roh Allah bisa undur daripada Saul terjadi atas ketidaktaatan daripada Saul, atas perintah Allah yang telah ditetapkan, atas setiap tugas-tugas bahkan syarat yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai raja Israel kepada Saul. Di mana ketika dia dilantik oleh Samuel, Allah telah berfirman kepada Samuel dan berkata kepada Saul, ketika engkau boleh berkenan di hadapan Allah, melakukan apa yang telah ditetapkan Allah dan tetap beribadah kepada Allah, maka Allah akan memberkati engkau. Namun ketika engkau berbalik daripada Allahmu, menyembah dewa-dewa, bahkan mencari hal yang tidak menyenangkan hal di Tuhan, maka engkau akan menerima hukuman daripada Allah. Benar Bapak Ibu saudara terkasih, ketidaktaatan daripada Saul, sebagaimana firman Tuhan yang kita renungkan semalam, membuat atau mengakibatkan kepemimpinan yang dimiliki oleh Saul sebagai raja dicabut kembali oleh Allah. Kalau kita tadi membaca di ayatnya yang ke-16, ayat yang pertama, pasal 16, dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Bapak Ibu saudara yang terkasih, Saul ditolak oleh Allah sebagai raja Israel karena ketidaktaatannya, sehingga Allah menghukum dia lewat kekuasaan yang telah dimilikinya sebagai raja yang telah dipilih oleh Allah kembali diambil karena dia tidak mau taat atas setiap perintah Allah. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu saudara yang terkasih, sebagaimana tema kita hari ini, bagaimana roh Allah juga undur daripada diri Saul, di mana Allah tidak lagi berkenan atas kehidupan daripada Saul. Kalau kita membaca Bapak Ibu saudara yang terkasih, di ayatnya yang ke-14 dikatakan, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Bukan hanya kepemimpinannya sebagai raja diambil oleh Allah, dia sebagai raja yang memimpin bangsa Israel tidak lagi diperkenankan oleh Allah. Dan bukan hanya itu saja Bapak Ibu yang terkasih, roh yang daripada Allah yang boleh memberkati Saul kembali undur daripada dirinya, sehingga tidak lagi memimpin atau memberkati kehidupan daripada Saul. Namun Saul diganggu oleh roh jahat yang daripada Allah. Bapak Ibu saudara yang terkasih, hal ini membuktikan bahwa ketetapan daripada Allah tidak ada hal timbang menimbang, semuanya telah ditetapkan oleh Allah dan kita harus melakukan sesuai dengan kehendak Allah.
di mana Samuel telah diingatkan untuk tetap berperilaku baik di hadapan Allah, melakukan sesuai dengan ketetapan yang telah dinyatakan oleh Allah. Namun karena ketidaktaatannya, apa yang dimilikinya, apa yang telah ditetapkan Allah ketika dia menjadi raja, kembali diambil oleh Allah, dan roh Allah juga tidak lagi bersama dengan Saul. Bapak Ibu saudara terkasih, hal ini membuktikan bahwa Allah tidak pernah bermain-main atas apa yang telah Dia tetapkan dalam kehidupan kita. Ketika kita mau lari daripada jalan Tuhan, kita mulai menyimpang daripada jalan Tuhan, maka ada konsekuensi akan kita alami. Sebagaimana Saul, hak yang telah diberikan oleh Allah kembali diambil, dan roh yang telah memberkati daripada Saul kembali diambil oleh Allah, dan dia mengalami kesakitan. Dia diganggu oleh roh jahat, hidupnya tidak lagi mengalami kenyamanan sebagaimana ketika dia dipilih dan dilantik menjadi raja Israel. Bapak Ibu saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini mau mengajak kita, mari teguhkan hati kita kepada Allah, maka Allah akan memberkati kita. Roh yang daripada Allah akan senantiasa memberkati kita, memimpin kehidupan kita, sehingga kita tetap merasa nyaman. Walaupun kesulitan menghampiri kehidupan kita, namun roh yang daripada Allah akan memberkati hidup kita, menguatkan kita, sehingga kita dapat melaluinya di dalam kuasa daripada roh Allah. Namun ketika kita tidak lagi mau berjalan bersama dengan Allah, maka roh itu akan mundur dari kehidupan kita, dan penyertaan daripada Allah tidak akan memberkati kehidupan kita lagi, dan kita akan diganggu oleh roh-roh jahat. Kesusahan senantiasa akan menghampiri kehidupan kita, dan kita tidak akan mampu melaluinya. Bapak Ibu saudara yang terkasih, oleh karena itu firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita, tetap rendahkan hati kita di hadapan Allah, tetap andalkan Tuhan dalam setiap segi kehidupan kita. Jangan pernah melupakan ketetapan-ketetapan yang telah dinyatakan oleh Allah dalam hidup kita, tapi mari kita melakukannya itu, sehingga ketika kita mau taat, maka Allah akan senantiasa memberkati kehidupan kita. Rohnya akan menyertai setiap kehidupan kita di sepanjang hari yang boleh kita lalui. Bagaimana Daud yang telah dilihat oleh Allah karena ketaatannya yang mau beribadah kepada Allah, dan roh Allah hinggap dalam diri Daud, dan penyertaan daripada Allah memberkati kehidupan daripada Daud. Ini membuktikan Bapak Ibu saudara terkasih, dan mengajak kita untuk senantiasa tetap mengandalkan Tuhan dan tetap berada dalam ketetapannya sesuai dengan firman Tuhan yang boleh Dia sampaikan kepada kita melalui Alkitab yang boleh kita renungkan setiap harinya. Mari Bapak Ibu, jangan pernah melupakan Tuhan, jangan pernah lalai atas setiap perintah yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Lalu mari kita melakukannya, mau taat dan percaya kepada Allah, maka penyertaannya dan rohnya akan senantiasa ada dalam diri kita, menyertai kita sepanjang hidup yang boleh kita lalui. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk renungan hari ini yang mengajarkan kami tetap mau taat kepada Allah, sehingga hidup kami senantiasa berkati oleh Allah, dan roh Allah tetap ada dalam hidup kami. Tidak seperti Saul yang tidak mau taat dan roh Allah undur daripada dirinya, dan roh jahat dapat mengganggu kehidupannya. Tapi ajar kami senantiasa Tuhan berpengharapan kepadamu, sehingga roh senantiasa memberkati hidup kami, apapun situasi yang boleh kami alami sepanjang hidup yang boleh kami lalui. Di dalam Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.